teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Mbah Harjo Gemilut. Kali ini saya dan teman-teman guru kami akan mewawancarai Bapak Suproso, putra dari Mbah Harjo Gemilut. Pada hari ini kami akan membahas suatu hal yang menarik untuk diulas, yaitu kebenaran tentang Sudanjo Supriyadi yang masih hidup, yang konon katanya telah hilang di Gunung Gedang. Mari kita temui Bapak Suroso untuk mengetahui kebenarannya, apakah pahlawan peta Sudanjo Supriyadi ini masih hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bapak. Iya dok. Saya Nini Novitasari dari SMA 1 Kesamben. Iya. Terus kemari tujuannya apa? Saya mau mencari kebenaran tentang Sudanjo Supriyadi itu, apakah masih hidup sampai sekarang. Oh ya, nanti saya perjelaskan. Saya kasih sejarah. Sekarang saya persilakan duduk dulu. Iya Pak, terima kasih. Ya, saya mau kasih cerita sejarah tentang keberadaan pahlawan peta Sudanjo Supriyadi yang pernah memberontak markas Jepang di Kabupaten Blitar bersama Mbah Harjo. Nanti sekarang saya ceritakan tentang sejarah tersebut ya. Ya. Begini, dulu saya diwarisi sejarah tentang pemberontakan Jepang di Blitar. Saya masih berumur 9 tahun. Saya dikasih sejarah ini untuk selalu mengingat dan melestarikan sejarah tersebut. Kebetulan bapak saya Mbah Harjo Gemilut, beliaunya juga tentara pemberontak Jepang, teman pahlawan peta Sudanjo Supriyadi. Gini cerita selanjutnya. Awal dari sejarah itu, setelah memberontak di Kabupaten Blitar, Pak Supriyadi itu awalnya berencana dengan Mbah Harjo dan kawan-kawan. Lalu Mbah Harjo bercerita kepada saya, pemberontakan itu dan ditemani oleh teman-teman seperjuangan memberontak Jepang di Blitar. Pada waktu itu Pak Supriyadi pernah izin kepada gurunya Pak Supriyadi peta itu beralamatkan di Blitar, di Desa Bendo, Mbah Kiai Kasan Bendo, untuk memberontak markas Jepang di Kabupaten Blitar. Karena Jepang itu sudah semenang-menang terhadap rakyat Indonesia, mengerjakan paksa, dibayarnya upah murah, dan berbuat yang tidak selayaknya yang dilakukan mereka terhadap rakyat Indonesia waktu itu. Singkat cerita, Pak Supriyadi izin pada gurunya untuk memberontak, tapi dengan gurunya disuruh untuk bersabar dulu, menunggu berapa bulan lagi. Tapi Pak Supriyadi dan Mbah Harjo dan kawan-kawan tidak sabar. Akhirnya terjadilah pemberontakan itu. Ternyata setelah melakukan pemberontakan itu, rencana Pak Supriyadi dan kawan-kawan tersebut bocor, dibocorkan temannya sendiri, mungkin teman pengkhianat mungkin.
Akhirnya memberontak di markas Jepang di Blitar itu sama Pak Supriyadi, Mbah Harjo dan kawan-kawan menembaki markas Jepang itu. Posisi markas tersebut kosong, jadi malah Pak Supriyadi itu disanggong, ditembak sama tentara Jepang. Tertembaklah Pak Supriyadi, terkena kakinya. Akhirnya diselamatkan oleh Mbah Harjo dan kawan-kawan seperjuangan. Itu menurut sejarah cerita dari Mbah Harjo seperti itu. Akhirnya Pak Supriyadi dibawalah ke rumah gurunya lagi, menghadap pemberontakan itu bocor atau tidak tepat sasaran. Akhirnya Pak Supriyadi itu dihajar sama gurunya, dihukum cambuk sama gurunya. Akhirnya Pak Supriyadi ditolong oleh Mbah Harjo, diajak ke Gunung Bidang sini. Berarti setelah bisa Pak Supriyadi sembuh, bisa jalan, akhirnya Pak Supriyadi berpamitan untuk bertapa terhadap pengawalnya sekitar 7 orang. Tapi Pak Supriyadi berpesan kepada Mbah Harjo pribadi, saya nanti setelah 35 tahun lamanya saya akan menemui Mbah Harjo. Ya, setelah saya umur 35 tahun, akhirnya Pak Supriyadi datang ke sini menemui Mbah Harjo. Jadi Pak Supriyadi masih hidup 7 tahun yang lalu, seperti itu. Terus Mbah Harjo itu setelah ketemu Pak Supriyadi di sini, saya ada di waktu itu saya ada di belakang rumah 7 tahun yang lalu. Saya mendengarkan pembicaraan beliau dengan Mbah Harjo. Itu. Dan sebelum Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo, mulai saya masih kecil, yang saya ceritakan dari awal, saya sudah diberi sejarah tentang Pak Supriyadi. Begini, Mbah Harjo memberi sejarah ke saya itu, saya dulu itu waktu zaman Jepang, zaman perang dulu, saya kalau menyebut nama teman saya atau menyebut nama Pak Supriyadi, saya nggak pakai nama. Jadi saya dan kawan-kawan memanggilnya itu memakai bahasa isyarat, siso atau suwit-suwit. Karena menurut Mbah Harjo, kalau memanggil namanya itu nanti takut ketahuan atau dibocorkan ke Jepang bahwa ini loh Pak Supriyadi lakunya seperti itu. Dia pakai bahasa isyarat, siso-siso. Nah, Mbah Harjo memberi sejarah seperti itu. Juga saya dikasih tahu, kamu mulai sekarang jangan sampai pernah melakukan siso-siso atau suwit-suwit, karena nanti yang kesini itu yang siso atau suwit itu Pak Supriyadi menemui saya. Ya pas saya umur 35 tahun, ada orang datang ke sini, tidak assalamualaikum, tidak kula nuwun, tapi pakai suwit-suwit. Setelah saya juga mendengar suwitan itu, Mbah Harjo juga mendengar. Setelah suwit-suwit itu, nyamau pri, itu Mbah Harjo, nyamau pri. Orangnya masuk, loh kamu masih hidup? Iya Mbah, saya masih hidup. Begitu jawabnya Pak Supriyadi. Lah terus kakimu yang ditembak Jepang dulu mana? Sama Pak Supriyadi ditunjukkan, ini loh Mbah, dulu tak obati pakai apa? Dulu sampean obati pakai waluh, lalu saman hisap lurunya kaki yang kena tembak ini Mbah. Oh iya benar, karena kan
Pak Supriyadi sekarang sudah tua, tidak seperti dulu masih muda, jadi wajahnya sudah berubah. Tapi dengan tanda-tanda tersebut, Mbah Harjo meyakini bahwa itu Pak Supriyadi, karena dia menumbah Harjo pakai kodenya. Nah, setelah itu, setelah selesai pembicaraan Pak Supriyadi itu, akhirnya saya di belakang rumah sini dipanggil sama Mbah Harjo. Suroso, kamu kesini. Akhirnya saya masuk ke sini. Ya Pak, ada apa? Pak Supriyadi barusan dari sini. Oh iya Pak, saya mendengarkan pembicaraan sampean. Dan Mbah Harjo bilang begini, Pak Supriyadi ciri-cirinya orangnya nggak terlalu tinggi, orangnya pendek. Oh iya Pak, saya bilang begitu. Begitulah cerita kisah pahlawan Sudanjo Supriyadi benar. Keluarga kami meyakini Pak Supriyadi sekarang masih hidup dan tinggal di daerah Jawa Timur, kalau tidak salah di Jember. Begitu. Ya, itu yang bisa saya ceritakan sejarah dari Mbah Harjo Genderot selaku tentara pembela tanah air yang tidak mau didata. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, sejarah dari Mbah Harjo Genderot tentang pahlawan peta Sudanjo Supriyadi. Begitu. Terima kasih atas informasinya Bapak Suroso. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebenaran tentang Sudanjo Supriyadi yang masih hidup. Iya, sama-sama Dek. Saya permisi dulu. Nggih, ya monggo. Waalaikumsalam.